Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Nur Hasanah dengan NIM 1123034000023. Saya dari kelas Tafsir Akidah 5A Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Keyakinan kepada Allah sebagai Arab. Tema ini saya pilih karena menurut saya pembahasan tentang Arab sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya dalam konteks ibadah, tapi juga dalam cara kita memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini berada di bawah kendali dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bu Fitriana sebagai dosen pengampu mata kuliah Tafsir Akidah 5A, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dan menambah wawasan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju cahaya. Kata Rob berasal dari akar kata robba yarubbu yang artinya memelihara dan mengembangkan. Imam Al-Ghazali dalam Al-Maqsud Al-Asna berkata bahwa Ar-Rabb itu adalah zat yang memperbaiki keadaan makhluk sedikit demi sedikit sampai mereka mencapai kesempurnaan. Jadi Allah tidak hanya menciptakan terus meninggalkan, tapi tetap mengatur, merawat dan memastikan semuanya berjalan sesuai dengan aturan yang sempurna. Contoh mudahnya seperti bumi berputar dengan kecepatan konstan, air selalu naik, jadi awan terus turun untuk mengeluarkan hujan. Tumbuh-tumbuhan, hewan dapat berkembang biak dan manusia diberi akal untuk berpikir. Nah, semua itu adalah tanda-tanda rububiyah Allah. Tanda bahwa Allah lah yang mengatur semuanya dengan sistem yang luar biasa sistematisnya. Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Mari kita masuk ke bagian pertama. Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Dalam Quran surat Yunus ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amr. Yang artinya sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengatur segala urusan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini dijelaskan bahwa istiwa alal arsy bukan berarti Allah duduk atau bertempat, tapi menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah dalam mengatur seluruh alam. Setelah menciptakan, Allah tidak hanya berdiam, tapi yudabbirul amr, terus menerus mengatur segala urusan makhluknya. Sementara dalam tafsir Rashid Ridho dalam kitabnya Al-Manar menafsirkan bahwa 6 masa itu menggambarkan tahapan penciptaan yang penuh keteraturan. Beliau bilang ayat ini mengajarkan bahwa Allah menciptakan alam secara bertahap dengan sistem yang bisa dipelajari manusia. Jadi bukan cuma bukti kekuasaan, tapi juga ajakan untuk berpikir dan meneliti. Nah, disinilah letak bedanya tafsir klasik dan modern. Ibnu Katsir lebih fokus ke sisi tauhid dan kekuasaan Allah, sedangkan
Rashid Ridho lebih ke arah ilmiah, bahwa keteraturan alam adalah bukti rububiyah Allah yang bisa dilihat lewat ilmu pengetahuan. Dalam surat An-Naml ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar menerima Al-Quran dari Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Al-Maraghi menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan sifat rububiyah Allah dalam bentuk bimbingan wahyu. Artinya, bukan cuma alam yang diatur, tapi pikiran dan hati manusia pun diarahkan lewat petunjuk Al-Quran. Jadi rububiyah Allah itu apa? Yang pertama, Allah mengatur alam semesta secara fisik dan juga mengatur hati manusia melalui wahyu. Dua-duanya saling berkaitan agar manusia tetap hidup dalam keseimbangan. Adapun ketidakberdayaan Tuhan-Tuhan selain Allah. Sekarang kita akan berpindah ke bagian kedua, yaitu ketidakberdayaan Tuhan-Tuhan selain Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 76 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a, yang artinya, katakanlah, apakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepada kamu. Nah, Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini adalah bentuk ejekan halus dari Al-Quran terhadap orang-orang musyrik yang menyembah sesuatu yang bahkan tidak bisa melakukan apapun, bahkan dirinya sendiri pun tidak bisa dilindungi dari bahaya. Contohnya dari kisah Nabi Ibrahim. Dalam tafsiran kontekstual dikatakan bahwa dulu berhalanya berbentuk patung, namun zaman sekarang berhala bisa berbentuk seperti jabatan, materi maupun popularitas, bahkan teknologi kalau manusianya sudah terlalu bergantung kepadanya. Jadi bentuknya boleh beda, tapi pola pikirnya sama-sama menggantikan. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 73 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lah, innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dubaban walau ijtama'u lah, yang artinya, wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Al-Maraghi berkata, ini adalah bentuk sindiran tajam tapi cerdas. Bayangkan makhluk sekecil lalat saja mereka tidak bisa menciptakan. Artinya, semua kekuatan selain Allah itu semu, rapuh, dan terbatas. Jadi, jika seseorang benar-benar yakin Allah adalah Ar-Rabb, maka dia tidak akan mencari Tuhan lain, baik itu uang, manusia, atau benda untuk dijadikan sandaran hidup. Karena semua selain Allah itu tidak memiliki daya apapun. Nah, dapat disimpulkan dari pembahasan tadi bahwa meyakini Allah sebagai Ar-Rabb itu bukan hanya mengaku bahwa saya beriman, tapi juga harus diiringi kesadaran dan sikap hidup yang nyata. Serta percaya Allah sebagai pencipta, berarti kita yakin semua yang terjadi ada dalam rencana Allah. Ketika kita berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairil faqir, ya Rabb, aku sangat membutuhkan kebaikan darimu. Itu bukan hanya kalimat doa, tetapi juga pengakuan bahwa kita benar-benar lemah dan Allah satu-satunya sumber kekuatan yang kita miliki. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya rasa hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.